Ahora sí. Sesuai judul, gue akan ngebahas film berjudul The Corpse Anafris. Film gila yang di dalamnya banyak sekali adegan ininya. Pokoknya nih film sangat-sangat Ingat ya, ilmu itu bisa diambil dari mana aja, termasuk dari film negatif sekalipun. Oke lah, gak usah banyak kecincong lagi, langsung aja kita skui ceritanya. Di sebuah rumah sakit terlihat seorang petugas ngurus mayat bernama Paul. Paul ini orangnya baik-baik coy, polos dan sedikit gila. Ia bekerja sebagai petugas di rumah sakit besar kota itu. Nah saat ini Paul kedatangan mayat baru yang merupakan seorang aktris sekaligus aktor yang sangat terkenal, famous gitu di dunia ini bernama Anna. Paul ini memiliki kebiasaan buruk cuy, yaitu selalu memfoto atau mempotret setiap mayat wanita cantik, lalu mengirimkannya ke sahabat kecilnya yaitu Ivan dan Javi, itu orangnya, yang kemudian mereka langsung segera menemui Paul ke rumah sakit untuk menanyakan tentang mayat si Anna. Karena mereka jarang sekali bertemu, Ivan dan Javi pun mengajak Paul untuk minum bersama dulu dan sedikit benda haram yang akan membuat mereka ngeplay dan bahagia bersama. Awalnya Paul menolaknya karena ia banyak sekali tugas-tugas yang belum diselesaikan. Tetapi karena mereka memaksanya, pada akhirnya Paul pun menahan dirinya untuk bekerja dan lebih baik bersantai sebentar. Saat itu Ivan menanyakan tentang mayat si Anna dan di sana Paul pun memberitahu bahwa mayat Anna ada di kamar mayat dan akan dipindahkan besok. Paul pun mengajak mereka untuk melihatnya. Sesamanya di kamar mayat, mereka pun melihatnya dan karena mayat Anna tak memakai penjaga badan atau baju gitu, Ivan pun sedikit tergoda dong dengan kecantikannya dan juga kelucuan dan keimbutan itunya. Ivan pun merenungkan, apakah mungkin seorang mayat bisa dipakai? Paul yang udah pernah pun menjawabnya, tentunya bisa dong, bisa banget. Tetapi pakai liur gitu, biar bisa ditarik ulur. Nah di sini Javi mencoba menahan niat Ivan yang gila itu. Mereka juga sangat kaget karena Paul yang polos pernah melakukan hal gila itu. Takut keburu ada seseorang yang akan datang, Ivan pun menyuruh mereka berdua untuk pergi ke dalam gudang agar ia bisa fokus ininya. No me lo cuentes, no quiero saber. Me da asco solo de pensar. Parah. Javi pun tak percaya sahabatnya melakukan hal gila seperti itu. Setelah Ivan melakukannya dengan brutal, selanjutnya giliran Paul yang mencobanya. Akan tetapi tiba-tiba Anna terbangun. Paul pun sangat kaget sehingga menyebabkan Ivan dan Javi bergegas menghampirinya. Sepertinya karena tindakan nekrofilia yang mereka lakukan menyebabkan Anna bangkit dari kematian. Untuk sementara tubuh Anna masih mati rasa atau lumpuh sesaat. Ivan dan Javi pun tak percaya ini bisa terjadi. Javi pun mencoba menolongnya dengan menenangkannya dan juga memakaikan pakaiannya. Ia pun menyuruh Paul untuk meminta bantuan karena kan ini rumah sakit, masa gak ada dokter gitu. Tetapi di sini Ivan yang tahu bahwa Anna terbangun saat Paul tengah mencangkulnya. Ivan pun tak mau ambil resiko. Ia pun menyuruh Javi untuk membicarakannya dulu. Akan tetapi tiba-tiba rekan kerjanya Paul datang sehingga membuat mereka ketakutan dan panik. Ivan dan Javi pun segera bersembunyi sementara Paul pun menghadapi rekan kerjanya agar segera pergi dari sini. Nah beruntung di sini anak tubuhnya masih lemah cuy, belum bisa berbicara atau bergerak gitu sehingga pria itu tak tahu apa yang terjadi. Setelah berhasil mengusir pria itu, mereka bertiga pun membicarakan masalah ini lagi. Enaknya gimana dan maunya kayak mana. Di sana Javi yang sedari awal tidak menyetujui kelakuan mereka pun tentunya memilih untuk menyelamatkan si Anna. Ia tak peduli dengan mereka berdua karena ini murni kesalahan mereka.
Ivan pun marah dong, yang pastinya terjadilah percekcokan di antara mereka. Vi, ¿qué harías? Mierda, toques, ayuda. Pada akhirnya Javi pun dibuat pingsan oleh Ivan yang tak bisa menahan emosinya. Di sana Ivan pun sangat kesal dan menyesal karena telah melakukan ini pada sahabatnya. Pierde mucha sangre. Javi pun siuman, tetapi terlihat Javi lemas tak berdaya karena kehabisan banyak darah. Paul pun membawa anak juga kemari karena saat ini anak udah bisa berbicara. Jadinya kalau ada orang yang datang pastinya sangat-sangat berbahaya. Javi. Kemudian mereka berdua pun segera membersihkan lantai yang kotor akibat bercak darah si Javi. ¿Cuánto tardarán en llegar? Nah, setelah selesai, benar aja, rekan si Paul pun datang yang tengah memeriksa kamar yang ternyata Paul dan lainnya terkunci di ruangan itu. Nah, pria itu pun menanyakan tentang mayat si Anna. Paul pun tak ingin membahasnya dan mencoba mengajak rekannya untuk segera pergi dari sini. Di sisi lain, Anna pun tak bisa berteriak karena Ivan yang membungkamnya. Sehingga lagi-lagi Anna gagal menyelamatkan dirinya. Akhirnya Paul pun berhasil mengajak rekannya untuk pergi. Nah, saat senang, tiba-tiba Ivan sadar bahwa Javi telah meninggal. Ivan pun tak menyerah, ia pun berusaha untuk memompanya. Tetapi sayang, sekeras apapun usahanya, Javi telah tenang di alam sana. Melihat itu, Anna pun pasrah dan tak bisa melakukan apa-apa karena harapan terakhirnya untuk selamat telah hilang. Tak mau berlarut-larut dalam kesedihan, Ivan pun membuat rencana untuk membuang keluar jasad si Javi lewat pintu darurat. Karena tong sampahnya ada di luar rumah sakit, Javi pun menugaskan Paul untuk membersihkan semuanya, sementara dirinya akan mengambil tong sampah. Namun ketika mereka kembali ke dalam gudang, terlihat Anna habis menelpon seseorang menggunakan handphone si Javi. Di sana Anna mengaku ia habis menelpon ayahnya, menjelaskan bahwa ia terbangun dari kematian dan tak menjelaskan apa-apa tentang mereka dan persangkulan yang mereka lakukan. Anna pun mengatakan bahwa bantuan akan segera datang. Mendengar itu mereka berdua pun panik dan ragu gitu, apa yang harus mereka lakukan. Lalu mereka pun percaya aja bahwa Anna tak akan mengatakan dan memberitahu apa yang terjadi. Namun tiba-tiba seseorang menelpon handphone si Javi yang ketika diangkat, Anna pun teriak-teriak meminta tolong sehingga Ivan pun sangat marah dan tak jadi membawa Anna keluar. Di sana rencana yang telah disusun tadi pun mereka jalankan lagi, di mana Ivan akan mengambil tempat sampah di luar, sementara Paul akan membersihkan semuanya, termasuk bercak-bercak darah si Javi yang tumpah-tumpeh sambil menjaga si Anna yang takutnya nekat kabur gitu. Di sana Anna pun mencoba mengatur si Paul dengan membohonginya bahwa sebenarnya Javi telah dibunuh oleh si Ivan ketika Paul tengah membersihkan lantai. Nah, Paul pun kaget dong dan tak menjawab apa-apa. Ia pun segera mengikat si Anna lalu menyuruh Anna untuk diam karena ia akan membersihkan tubuh si Javi dulu. Nah, kesempatan ini Anna ambil dong untuk kabur. Karena kondisi tubuhnya belum sepenuhnya pulih, Anna pun cosplay jadi suster ngesot cuy.
Namun di sisi lain terlihat Ivan telah berhasil mengambil tong sampah tanpa ketahuan. Ia pun segera kembali ke ruang mayat. Singkat saja sesampainya di ruang mayat, terlihat Ivan dan Paul kaget karena Anna menghilang. Merasa Anna masih berada di sekitaran sini, mereka pun berpencar mencarinya. Setelah Ivan pergi, Anna pun segera pergi juga. Dan disinilah kesalahannya. Padahal tadi kalau Anna gak buru-buru gitu untuk pergi, tunggu sejam atau beberapa jam gitu, kayaknya bakal selamat deh. Pada akhirnya Anna pun ditahan lagi oleh mereka. Singkat saja karena Paul tak mau atau tak berani membunuh si Anna, Ivan pun memaksanya sehingga mereka berdualah yang melakukannya. Lo hacemos los dos. Ivan pun menyuruh Paul untuk membersihkan tubuhnya, sementara ia akan membuang mayat si Javi. Akhirnya Paul pun selesai, begitu juga dengan si Ivan yang juga berhasil membuang jasad si Javi tanpa ketahuan. Akan tetapi ketika Paul akan pulang, tiba-tiba ternyata Anna belum meninggal. Di sana Paul yang memang tak mau membunuhnya pun menyuruh Anna untuk berpura-pura mati aja saat Ivan datang. Anna pun mengiyakannya. Lalu tak lama berselang Ivan pun datang. Paul pun berusaha meyakinkan Ivan agar bergegas segera pulang dan tak usah memeriksa kondisi si Anna dulu. Di sana Ivan yang masih ragu pun mencoba untuk memeriksanya sebentar. Dan untungnya Anna tak bergerak atau bernapas sehingga Ivan pun percaya bahwa Anna telah meninggal. Ketika di lorong akan pulang, Ivan pun sadar bahwa dompetnya ketinggalan sehingga Ivan pun tahu bahwa Anna belum meninggal. Di sana Ivan sadar bahwa sahabatnya ini telah mengkhianatinya. Ia pun menghajar habis-habisan dan ketika akan mempatalitinya. Pero muy bien. ¿Quieres ir a la cárcel? ¿Entiendes? Tiba-tiba Anna pun berhasil menikamnya sehingga Ivan pun modar di situ juga. Tak hanya itu cuy, karena ini adalah ulah si Paul yang telah mengundang teman-temannya kemari. Ia pun menikamnya juga hingga mereka berdua pun podar.